Tuhan adalah Tuhan yang membangun, memperbaiki yang rusak. Kita mungkin suka membuang sesuatu yang rusak. Tapi ada orang-orang yang suka simpan-simpan barang rusak di gudang. Sampai dia pun tidak pernah pakai lagi. Sampai gudangnya penuh. Tuhan memperbaiki yang rusak. Tidak gampang-gampang membuang. Terutama orang yang dia ciptakan. Hari ini juga kita melihat Yesus memanggil Lewi. Seorang yang dibuang oleh masyarakat. Dia dibenci karena dia menjadi orang yang bekerja sama dengan orang Romawi, memungut pajak orang-orang Israel. Tapi Yesus menerima dia. Yesus memperbaiki yang rusak itu. Tradisi Imlek itu ada satu tradisi yang sangat bagus. Pada malam sebelum Imlek, mereka makan bersama. Malam itu disebut malam Cusi. Cu itu mengenyahkan, si itu nama monster. Jadi membuang monster, membuang keburukan. Pada saat makan bersama, mereka ada satu tradisi yang sangat baik, yaitu siapa yang bertengkar tidak akur di antara mereka, maka mereka akan didamaikan. Itu baik sekali. Entah setelah itu kembali bermusuhan, tidak tahu. Tapi minimal didamaikan pada hari itu. Kemudian siapa yang berutang akan dibantu beramai-ramai membereskan utangnya. Wih, luar biasa. Asal jangan tiap tahun begitu. Untuk apa? Supaya di tahun yang baru tidak ada lagi beban. Hidupnya akan lebih ringan untuk memulai hidup karena sudah membuang beban-beban itu. Permusuhan, utang dan sebagainya. Kita juga di dalam kehidupan iman kita. Gereja mau kita juga membuang utang itu dengan mengaku dosa. Tapi berapa banyak orang yang sungguh-sungguh mau mengaku dosa? Ada orang yang mengaku dosa bisa puluhan tahun baru mengaku sekali. Itu pun sampai di dalam, pastor, saya tidak tahu saya dosa apa. Luar biasa. Paus kita setiap minggu ngaku dosa. Setiap minggu. Karena ngaku dosa bukan saja saya percaya saya ada dosa, tapi itu iman. Saya percaya Tuhan berbelas kasih kepada saya. Dan saya percaya saya berbuat dosa. Kadang-kadang tidak saya sadari. Maka dalam rumus pengakuan dosa, kalau kita mengaku dosa, setelah kita menyebutkan dosa-dosa kita, ada satu kata-kata yang sakti. Itulah dosa-dosa saya, pastor. Dan juga mohon ampuni dosa-dosa yang saya lupakan. Nah itu. Jadi meskipun sudah kita tidak sebutkan, kita lupakan, itu masuk juga. Itu luar biasa. Karena Tuhan yang tahu, pastornya tidak tahu. Jangan terlalu jelas menjelaskan pada pastor, saya ini berselingkuh. Caranya begini, tidak usah. Kadang-kadang lebay. Atau sebelum Natal, sebelum Paskah orang ngantri panjang, dia curhat di situ. Aduh, ini juga tidak perlu. Curhat ada waktunya sendiri. Ketika orang ngantri panjang, jangan egois. Biarkan orang ngaku dengan cepat. Jadi membereskan utang, membereskan permusuhan ini sangat penting bagi orang Tionghoa zaman itu. Supaya lebih mudah memulai hidup. Ada satu lagi yang penting, yaitu mendoakan leluhur. Jadi setelah mereka makan, besok paginya mereka datang ke kelenteng dan sebagainya, ke kuburan juga mendoakan leluhur mereka. Tidak pernah lupa akan jasa orang tua. Jasa orang-orang yang meskipun sekarang tidak bisa berjasa lagi, tapi pernah berjasa. Ada orang-orang yang dilupakan begitu dia meninggal. Tapi tradisi Tionghoa mengajar supaya kita tidak pernah lupa kepada orang tua kita. Dan orang-orang yang berjasa. Jadi dua hal ini sangat penting. Suatu kali dalam perjamuan ada orang Tionghoa dan ada orang-orang Barat. Orang-orang Barat membanggakan zodiak-zodiak mereka. Zodiak kita ini keren. Apa kalian ini orang Tionghoa? Binatang lagi, apalagi ada tikus di situ, ada babi.
Nabi Nuh aja tidak mau masukkan babi di bahteranya. Ada? Anda dengar ada Nabi Nuh masukkan babi di bahtera? Tidak ada kan? Tapi kenapa babi masih hidup? Karena ada cap jisyo. Ada di situ babinya. Untung. Kalau tidak ada babi kita. Jadi mereka menertawakan 12 sionya orang Tionghoa. Ada seorang bapak yang terpelajar mengatakan, kamu tahu tidak, sio kami bukan sekedar binatang. Itu adalah filsafat yang sangat dalam yang diajarkan kepada keturunan kami. 12 ada 6 pasang di situ. Pasangan pertama, 1 tikus, 1 kerbau. Tikus itu binatang yang cerdas. Kerbau itu binatang yang rajin. Jadi leluhur mengajar kita, cerdas itu bagus, tapi harus rajin juga. Ada banyak orang cerdas luar biasa, orang ngomong apa juga dia tahu, tapi malas karena merasa cerdas. Rajin bagus, tapi harus cerdas juga. Ada banyak orang rajin tidak kaya-kaya karena dibodohi sama orang cerdas terus. Jadi itu harus disesuaikan, cerdas dan juga rajin. Rajin dan juga cerdas. Itulah sifat dari tikus dan sifat dari kerbau. Yang ketiga adalah macan. Keempat adalah kelinci. Macan binatang yang sangat berani. Apapun dia tabrak, berani sekali. Kelinci binatang yang sangat hati-hati. Siapa punya kelinci di rumah atau pernah melihat kelinci? Bukankah dia begini? Lihat kiri kanan, bukan? Dia sangat hati-hati. Berani bagus. Banyak orang sukses karena berani. Di sekolah banyak anak yang waktu sekolah nakal luar biasa. Berani luar biasa. Bahkan berani sama guru juga. Setelah masuk masyarakat dia sukses. Malah yang pinter-pinter yang juara kelas tidak sesukses dia. Berani bagus. Saya tidak katakan tidak perlu belajar ya, harus belajar. Tapi juga harus hati-hati. Jangan saking beraninya engkau tidak hati-hati lagi. Itu namanya ceroboh. Orang yang terlalu berani tapi tidak hati-hati itu akan jatuh dalam kemalangan. Bukan kalau umurnya 49, bukan. Itu karena tidak hati-hati. Jadi orang yang jatuh berkali-kali umur 49 itu karena dia tidak hati-hati. Sudah jatuh sekali, bukannya bangun, jatuh lagi. Keledai saja tidak masuk ke lubang yang sama 2 kali loh. Itu keledai loh. Jadi bayangkan. Lalu dia salahkan. Itu saya jatuh berkali-kali karena umur 49. Itu engkau membelenggu dirimu sendiri dengan kesalahanmu, tidak ngaku salah itu. Jadi berani boleh, perlu kita mengambil resiko. Tapi juga harus hati-hati. Tapi sebaliknya, terlalu hati-hati, tidak punya keberanian, juga tidak menghasilkan apa-apa. Ada orang yang hati-hati sekali. Diajak berinvestasi, waduh inilah, itulah. Diajak melayani di gereja juga, aduh inilah, itulah, saya orang berdosa, tidak pantaslah. Saya kalau minta orang jadi prodiakon, itu susah sekali loh. Semua jawabannya saya orang berdosa. Emang kami tidak berdosa? Kami juga berdosa kok. Justru karena engkau berdosa, ketika engkau melayani Tuhan, engkau bisa mengurangi dosamu. Dengan tidak melakukannya lagi. Jadi para prodiakon, para petugas gereja, kita semua ini dilindungi oleh jubah kita loh. Karena pakai jubah maka kita lebih berhati-hati. Yang tidak hati-hati, yang tidak pakai jubah itu. Karena dia merasa, saya tidak punya tanggung jawab kok. Tidak ada yang lihat saya kok. Hati-hati baik, tapi juga harus punya keberanian. Berani mengambil resiko. Apakah Petrus orang yang hebat? Tidak, itu orang kasar itu. Tapi Tuhan pilih dia menjadi pemimpin para rasul. Adakah dia menolak? Tidak itu. Bahkan ketika Tuhan tanya dia, Petrus anak Yohanes, apakah engkau mencintai saya? Tuhan, engkau tahu saya mencintai engkau. Dia tahu dia bersalah enggak? Tahu. Tapi dia tetap cinta Tuhan. Jangan lupa itu. Ada orang sudah salah, tidak cinta lagi. Bisakah orang yang mencintai salah? Bisa saja.
Jadi jangan menganggap bahwa kalau pasangan saya bersalah, dia tidak cinta saya lagi. Dia mencintaimu, cuma karena kelemahannya dia bersalah. Kalau dia bersalah dan tidak mau bertobat, itu baru tidak mencintaimu. Kalau dia mau bertobat, memperbaiki diri, dia ada cinta, bukan tidak ada. Cuma kadang-kadang lemah. Jadi ini pasangan yang kedua. Pasangan yang ketiga. Yang kelima itu adalah naga. Keenam adalah ular. Naga itu binatang yang sangat kaku dan besar. Kuat sekali. Ular itu lebih lentur. Dia bisa masuk ke lubang-lubang yang kecil. Memegang aturan itu kaku. Tetapi kadang-kadang harus fleksibel seperti ular. Tidak semua aturan harus dipaksakan. Kadang-kadang karena alasan kasih, kita bisa mengesampingkan peraturan-peraturan. Seperti gereja juga, bukan? Apakah hanya orang-orang kuat yang diizinkan duduk di bangku gereja, duduk paling depan, yang tidak kuat di belakang? Kan tidak. Semua orang sama. Apakah gereja juga memaksa semua orang melakukan kewajibannya? Ada orang-orang yang tidak sanggup. Ya, gereja fleksibel demi kasih juga memaklumi itu. Pertanyaan Yesus kepada orang-orang Farisi. Kalau lembumu pada hari Sabat jatuh ke dalam sumur, kau tolong dia atau tidak? Kan itu hari Sabat. Tetap kau tolong. Kenapa? Ada kepentingan di situ. Mana yang lebih penting di depan Tuhan? Aturan atau manusia yang dilindungi oleh aturan itu? Manusia lebih penting, hidup lebih penting. Aturan membantu orang untuk hidup. Kalau aturan membuat orang mati, maka aturan tidak ada gunanya. Jadi ular fleksibel, naga kaku. Turut aturan bagus, tapi kadang-kadang kita harus mempertimbangkan situasi sekelilingnya. Jangan terlalu dipaksakan. Ketujuh adalah kuda, kedelapan adalah domba. Kuda itu binatang yang berlari sangat cepat ke depan. Dia menerobos apa saja. Domba adalah binatang yang jinak, binatang yang nurut. Bahkan ada gembala-gembala yang panggil nama dombanya, dombanya bisa datang. Jinak dia, tidak seperti kuda. Kuda dipanggil belum tentu datang. Bahkan kuda yang baru harus dilatih dulu, kalau enggak dia sangat liar. Jadi cepat bagus, tapi harus setia, harus juga kita lembut. Kadang-kadang ada orang yang bergerak sangat cepat. Ada Pastor Paroki yang gerakannya cepat sekali, umatnya tidak bisa ngikut. Tapi ada yang lambat luar biasa, umatnya sampai ngomel. Ini pastor ini, serius gak sih jadi pastor? Jadi kadang cepat, kadang harus memperlambat. Kadang harus seperti domba yang begitu lembut. Tidak semua hal harus cepat. Jadi adalah keseimbangan di sini. Berikutnya adalah monyet dan ayam, satu pasang. Monyet ini binatang yang kreatif. Lihat monyet, makanya ada topeng monyet bukan? Kreatif luar biasa. Si Sarimin itu. Tapi usil, bukan? Monyet itu usil. Orang kreatif itu suka usil. Kreatif boleh, tapi harus seperti ayam juga. Ayam disiplin. Nah, pagi-pagi dia berkokok. Tidak ada ayam jantan yang pagi tidak berkokok. Itu pasti sakit tenggorokan. Tidak ada yang ketiduran. Pastor ada yang ketiduran, tidak bangun misa pagi ada. Bukan di sini, bukan di sini. Di Amerika. Disiplin penting. Kreatif juga penting. Ada orang yang terlalu disiplin tapi tidak kreatif sama sekali. Kita bilang, aduh kaku luar biasa. Dia pacaran saja, diam-diaman saja. Nah, itu mungkin terlalu disiplin, takut menyentuh pasangannya. Ada yang terlalu kreatif, apapun disentuhnya. Enggak perlu disentuh juga dia sentuh juga.
dompet pun dia sentuh. Jadi kreatif baik, tapi juga harus disiplin. Kreatif bisa menghasilkan banyak hal yang baik, hal yang baru untuk orang. Tapi kalau tidak disiplin, maka apapun yang dia kerjakan cuma sebentar. Nanti dia sudah pindah ke yang lain lagi karena tidak disiplin. Nah, pasangan terakhir adalah anjing dan babi. Dua binatang yang sering disalahgunakan. Anjing itu setia, bukan? Babi itu seenaknya. Bisa makan apa saja, bisa tidur di mana saja, seenaknya. Seenak udel kata orang Jawa. Setia boleh, tapi juga kadang-kadang kita harus lihat sikon. Kalau engkau setia pada hal yang baik, tidak apa-apa. Kadang-kadang kepada hal yang jahat pun engkau setia. Dia kan bos saya. Bosmu jelas-jelas jahat. Kenapa kau setia kepada dia? Jadi tidak cukup setia. Nah, kadang-kadang kita harus fleksibel seperti babi ini. Bisa bergaul dengan siapa saja. Kita lihat betapa banyak diskriminasi, rasisme yang terjadi dalam masyarakat. Karena apa? Ya, tidak punya sifat babi itu. Tidak bisa bergaul dengan siapa saja. Dan kita akan kehilangan banyak kesempatan. Orang-orang yang fanatik itu, dia hanya fanatik dengan kepercayaannya. Yang lain dia tidak percaya, yang lain disalah-salahkan. Itu adalah orang yang menolak kesempatan. Tuhan begitu kaya, dia berikan begitu banyak hal untuk kita pelajari. Kenapa hanya pegang satu saja? Jadi itu 6 pasang. Ini bukan sekedar nama binatang, itu adalah ajaran yang baik. Yang supaya kita lakukan dalam kehidupan kita. Juga naga. Naga ini bukan lambang setan, jangan sembarangan. Bagi orang Tiongkok, naga ini adalah binatang suci. Dia adalah gabungan dari berbagai macam keunggulan binatang. Jadi tidak ada binatang naga ini, tapi gabungan dari berbagai macam keunggulan binatang. Tanduknya tanduk rusa, kupingnya kuping kerbau, kepalanya kepala unta yang kuat, yang tahan panas. Taringnya taring macan, badannya badan ular, sisiknya sisik ikan, cakarnya cakar elang, matanya mata kelinci. Jadi semua keunggulan digabung jadi satu. Itu artinya apa? Bekerja sama. Ada banyak orang-orang yang hebat tapi tidak mau bekerja sama. Apakah mereka bisa menghasilkan sesuatu yang baik? Tidak, hanya bisa berantem saja. Seperti sekumpulan babi. Babi kalau sudah diumpani makanan dia akan berantem di antara mereka. Tidak pernah Anda lihat babi yang, kau makan dulu, saya nanti. Itu babi ajaib namanya itu. Tapi orang yang punya kebijakan, punya kebijaksanaan, itu bisa bekerja sama, menghargai keunggulan orang lain. Kita tidak mampu semua hal kok. Kalaupun kita mampu semua hal, tidak mungkin kita melakukan semua hal dalam waktu yang sama. Ingat itu. Acara kita bisa berhasil hari ini karena panitia yang belasan orang itu bekerja sama dengan sangat baik. Jadi dalam misa ini kita juga mendoakan panitia dan semua yang melayani kita. Itu karena ada kerjasama yang baik. Anda beli tiket itu juga kerjasama yang baik loh. Karena ada orang merasa, kok mahal dan sebagainya. Siapa suruh kau datang? Ilmu itu mahal. Lagi pula itu untuk beli, bukan untuk beli ilmu. Kita dapat sahabat-sahabat baru, kita dapat wawasan yang baru. Bukankah itu bagus? Ilmu tidak bisa dihargai dengan uang. Seni juga demikian. Kadang-kadang ada orang mengatakan, apa lukisannya itu? Semua putih, satu lubang di tengah. Lukisan apa? Dijual mahal lagi. Kau tidak tahu ceritanya apa. Kalau tahu ceritanya atau yang melukis siapa, kau tidak akan ngomong seperti itu. Picasso misalnya, lihat Picasso. Saya sampai sekarang tidak ngerti lukisan Picasso itu apa sih hebatnya. Mahal loh. Dia orang hebat. Tentu untuk mempelajari ada ilmunya.
Nah kita belajar tradisi juga ini. Bukan berarti kita harus menuruti tradisi itu nanti. Nah saya kan katakan hal yang baik kita petik. Yang tidak baik ya kita singkirkan saja. Hanya cukup untuk diketahui saja. Semoga apa yang kita alami bersama, sukacita bersama, menambah ilmu kita, juga menambah semangat kita untuk saling melayani, juga membantu kita untuk menjadi orang-orang yang pantas diciptakan oleh Tuhan dan juga pantas diterima kembali oleh Tuhan nanti karena kita sudah berusaha keras. Amin.